Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam renungan hari ini. Saya berharap dan saya yakin saudara dalam keadaan sehat, baik, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, baik berkat secara rohani maupun jasmani. Saudara, renungan kita hari ini ada pada Roma pasalnya yang ke-15 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-33. Saya tidak akan membaca keseluruhan dari ayat-ayat ini, tetapi tetap saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini di rumah, di kantor, di tempat saudara bekerja. Dengan rendah hati saya meminta saudara meluangkan waktu beberapa menit saja untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan agar kita tetap kuat, bertumbuh, dan menikmati hidup berkemenangan setiap hari. Puji akan nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Hamba mohon Roh Kudus, Engkau menyertai kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi umat-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, landasan renungan kita ada pada Roma pasal 15 ayatnya yang ke-21. Ayat ini akan saya bacakan kepada saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita hari ini berjudul ambisi yang kudus. Ambisi yang kudus. Ada banyak contoh buruk tentang orang-orang yang berambisi, yang mengupayakan jalan mereka menuju puncak kejayaan atau puncak ketenaran. Bagi Rasul Paulus, bukan ambisi seperti ini yang dimaksudkan olehnya, namun ambisi yang kudus untuk memberitakan Injil Kristus. Sekali lagi, bagi Rasul Paulus ambisinya adalah ambisi yang kudus untuk memberitakan Injil Kristus. Saudara, kita akan belajar apa saja yang merupakan ambisi Rasul Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama adalah objek pelayanannya. Objek pelayanan Rasul Paulus adalah bangsa bukan Yahudi. Bukan berarti dia tidak mengasihi bangsanya. Dia mengasihi bangsanya, tetapi dia dipanggil sebagai rasul bangsa bukan Yahudi, bangsa non Yahudi. Saudara, ambisi atau objek pelayanan yang kedua adalah tempat di mana Kristus belum diberitakan. Saudara, Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca bahwa dia tidak akan pernah membangun di atas dasar yang sudah diletakkan oleh orang lain. Artinya dia mau murni memberitakan firman Tuhan di tempat-tempat di mana orang belum memberitakan firman Tuhan, belum memberitakan Injil Kristus. Ambisi kudus yang kedua yaitu tujuan pemberitaan firman Tuhan atau tujuan pemberitaan Injil Kristus. Tujuan pemberitaan Injil Kristus oleh Rasul Paulus agar bangsa-bangsa diterima oleh Allah sebagai suatu persembahan yang berkenan kepadanya. Ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Itu adalah tujuan Rasul Paulus dari hatinya. Bukan untuk ketenaran kehidupannya, bukan untuk dia dikenal, tetapi agar setiap bangsa diterima sebagai suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Tujuan pelayanan atau pemberitaan Injil Kristus yang kedua oleh Rasul Paulus adalah agar dia bisa memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah, itu adalah tujuan Rasul Paulus pada waktu dia memberitakan firman Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah kita memiliki ambisi yang kudus sama seperti Rasul Paulus? Berani keluar untuk memberitakan firman Tuhan, berani keluar untuk menceritakan apa yang Tuhan perbuat bagi saya dan saudara. Bukan hanya di kalangan kita sendiri, bukan hanya memberitakan firman Tuhan kepada orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada tetanggamu yang belum mengenal Tuhan, rekan-rekan kerjamu yang belum mengenal Tuhan, saudaramu mungkin yang belum mengenal Tuhan, orang tuamu, adik kakakmu, atau anakmu yang belum mengenal Tuhan. Mari kita beritakan Injil kepada mereka agar mereka mengenal Tuhan, agar mereka taat kepada Tuhan, agar mereka pun menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Ambisi Rasul Paulus harus juga menjadi ambisi saya dan saudara, dan ambisi kita adalah ambisi yang kudus, ambisi yang positif untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini buka paradigma kita, biar kita memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Bukan hanya di kalangan kita sendiri, tetapi kita memberitakan firman Tuhan bagi mereka
yang belum mengerti keselamatan, belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Puji akan nama Tuhan. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dan kita tetap akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bagi saudara yang memiliki masalah pergumulan sakit penyakit. Angkat tanganmu dan saya mau berdoa buat saudara. Imani kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara dan melepaskan saudara. Mari angkat tanganmu dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Ajar kami untuk tetap memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang mengangkat tangan hari ini, masalah, yang memiliki masalah pergumulan, sakit penyakit, hilang harapan. Tuhan, Engkau turun tangan dan Engkau memberikan kekuatan dan kemenangan bagi mereka. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang dalam masalah pergumulan ada kemenangan yang Tuhan berikan. Yang putus asa Engkau memberikan pengharapan bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji akan nama Tuhan. Pesan saya, tetap jaga kesehatan saudara dan tetap jaga iman saudara, tetap kuat dalam Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.